Aku tuh hampir tiap hari untuk meyakinkan wong tua aku tuh supaya bisa masuk aku untuk kuliah kan. Ya. Jadi alasan ekonomi itu bukan alasan untuk anaknya tidak bisa kuliah itu nah. Ya. Bahkan juga kan kalau misalnya kita memang ada keyakinan dengan Tuhan ini kan ya pasti ada jalannya itu. Yakin. Ya aku meyakini lebih sifatnya rasional kan. Ya. Rasional ke uang kan, ke wong tua ini. Ya. Bahwa kita nih ya banyak juga uang-uang yang di luar situ yang dia dengan kapasitas ekonomi yang tidak mendukung tapi dia anaknya bisa tetap kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Cari Hamada ZNI. Mungkin ya tiap hari kita ini sudah bertemu ini ya. Udah mulai aktif lagi, kami memang beberapa hari kemarin sempat stop. Nah ini kami kedatangan narasumber luar biasa. Ya kami cerita dulu dari awal bahwa kembali kami ingatkan dengan kawan-kawan pemirsa di Cari Hamada ZNI bahwa channel kami ini nyari wong-wong yang punya ide berpikir ya, yang mungkin selama ini masih tertutup. Kalau bahasa keren itu terlimbus ya, Yang tidak terkenal lah ya. Yang tidak terkenal. Yang tidak terkenal. Iya, yang tidak terkenal dan belum terkenal kan. Ya memang misi kami itu seperti itu. Kalau orang sudah ngetop ya untuk apa lagi kan? Ya. Dia sudah ngetop kan. Ya, untuk apa? Oh, iya, untuk apa? Tapi di konsepnya terbalik. Nah, jadi ini kita terbalik. Wong yang belum ngetop, payo kita sama-sama pengen ngetop. Ayo, atau bahasa wong Palembang itu payo kita sama-sama jadi wong gerot kan. Ke depan. Siapa tahu kan ada kesempatan. Nah, gitu kongkon dia kenal ke diri dewek beh. Beliau ini siapa? Coba cerita ke dulu. Kalau aku ini biasa dipanggil Oci Kak. Nah, tapi kalau untuk nama asli Ya. itu Epriandi. Epriandi. Nah, Epriandi. Nah, biasa dipanggil itu Oci itulah. Oci itulah sehari-hari kan. Yo. Eh, di tempat lahir ini coba lahir di mana nih Nah, cerita kalau ke aku dulu nih, kami itu supaya jangan penasaran. Yo. Kan? Iya. jadi kalau aku lahir di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, Oke, kalau ya. jaraknya dari Palembang ke desa aku tuh sekitar 4 jam lah. 4 jam perjalanan. Kalau misalnya naik mobil kan lewat tol itu mungkin 2 jam selesai nyampe itu. Ya. Nah, di Tugumulyo itu desanya itu ibarat miniatur negara, Kak. Ya. Seluruh agama ada di situ. Aduh, lengkap. Ada di situ ada. agama. Agama Islam, Hindu, Ya. Buddha, Kristen, lengkap di situ. Ya. Nah, jadi itulah. Ya, kamu sendiri melok yang mana? Kalau aku dewek melok ini Islam kan. Kebetulan Islam. Ya, alhamdulillah. Ya. Kebetulan Islam. Iya. Nah, dalam melo Islam ini mungkin ada sedikit yang kamu pahami kan untuk sampai kesimpulan. Soalnya kan banyak miniatur kan tadi. Iya. Nah, untuk menentukan pilihan di situ, apa yang jadi inspirasi awal kan atau apa dari wong tua atau Kalau aku sebenarnya Islam turunan itu. turunan? Jadi dari wong tua karena Islam kan, jadi kita ikut Islam juga. Iya. Nah, kalau misalnya wong tua aku Kristen, pasti aku Kristen juga tadi. Iya, karena keturunan kan. Heeh. Ah, Kalau Kak Dedi kan Islam juga kan? alhamdulillah. Islam. Islamnya ya. Keturunan juga. Keturunan juga. Iya, keturunan. Iya, aku nih nak ngajak dari awal nih kan berangkat ini kan. Ini sudah sampai ke alhamdulillah kami undang ke sini. Nah, aku tuh ngajak bercerita kamu tuh dari masa-masa sekolah dulu. Nah, sekolah apa sempat TK atau langsung SD. Nah, melalui masa-masa itu dulu mulai dari SD. Pertama aku nak mengucapkan terima kasih kan ke Kak Dedi udah memfasilitasi untuk ngundang ke sini. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa kan. Dikasih kesempatan untuk berbicara di podcast yang bukan main-main ini, bukan podcast yang sembarangan. Dan juga kan ini konsepnya luar biasa nih terbalik. Nah, biasanya podcast itu dia ngundang yang udah terkenal, yang sudah tenar. Nah, tapi ini tidak kan. Jadi ngundang-ngundang wong yang belum terkenal lah itu. Nah, tapi kalau podcast ini tujuannya untuk mencari viewer, gimana undang yang terkenal. Ya. Pasti dia dapat banyak viewer atau artis segala macam kan. Pasti itu banyak viewer. Nah, ternyata di sini kan podcastnya itu dia lebih ke apa istilahnya itu edukasi kan. Edukasi itu bukan
bukan dari uang yang terkenal ataupun uang yang sudah sukses. Nah, tapi ini hebatnya dia yang memang biasa baik, karena edukasi itu kan di siapapun itu ya. Bukan hebat bro kami itu. Jangkauan kami itu baru sampai situ. Artis jangkau kami ini. Iya, tapi ya memang mimpi kami itu seperti apa yang kamu katakan tadi. Tapi nantinya kan uang tuh bukan kita yang nyari uang, tapi uang nyari podcast ini. Insya Allah. Kedepannya itu. Iya. Nah, kalau aku nih Kak, kebetulan sekolah kecil di dusun kan, di SD di desa kan. SD Tugu Mulyo, terus di SMP sekolahnya dulu di Bukit. Nah, di Bukit itu masa-masa sekolah SMP itu yang bentuk kepribadian kita yang easy going. Jadi ketemu sama siapapun itu ya harus welcome kan. Di SMP ya? Iya, di SMP. Dan juga di SMP itu sudah mulai bergeng-geng itu. Zaman-zaman SMP. Ada kayak kelompok-kelompok itu kan. Oh, geng nah, ya, kan? Ya kelompok-kelompok. Jadi kan. di SMP aku tuh kelompok wong Jawa ini punya kelompok dewek. Ya. Nah, sedangkan kelompok wong Kombreng ini punya kelompok dewek. Kelompok wong Bali punya kelompok dewek. Ya. Nah, aku tidak masuk kelompok masing-masing itu. Jadi aku di SMP itu sudah menghimpun kawan-kawan yang di situ beda-beda. Ada dari Bali, Padang, Kristen, nah, udah masuk. Ya, sudah bikin kelompok di SMP itu sudah berpikir macam itu. Ya. Sudah bikin kelompok itu. Buat penyatuan kan. Iya. Ya. Karena kan di SMP itu udah itu tamat di SMP tahun 2007 tuh. 2007 tamat SMP. Selesai. SD kemarin di dusun, benar-benar dusun kamu ya? Di dusun. SD itu ya SD selesai tahun 2007 tuh. SMP selesai salah tadi. Iya. SD selesai tahun 2007, SMP selesai tahun 2010. SMP-nya. Dulu paling di SMP itu, nah dari kecil dari SD sampai besar itu main bola gawean. Hobi main bola. Jadi main bola. Di SD itu main bola. Main bola. Iya. Habis itu main banyak permainan sepak bola dulu. Banyak kawan-kawan berarti main sepak bola dulu. Banyak. Dan sekarang mereka di mana yang kawan-kawan main sepak bola tuh kemarin tuh? Nah, yang sekarang ini sudah pada pencar semua kan. Ada juga yang kawan-kawan aku di dusun itu, ada yang dia kuliah, ada yang tidak kuliah, fokus usaha, yang alhamdulillah kan kawan-kawan ini lah sudah sukses semua itu. Sukses di usaha konter kan, buka usaha konter. Ya. Nah, cuman aku caknya yang kuliah itu. Lain tuh pengusaha. Yo, mayoritas pengusaha. Tuh sedikit yang kuliah tuh. Ada yang kuliah cuman sedikit kan. Ya. Yang kawan SD dulu kan? Benar. Ya. Terus di SMA kan tahun 2010 itu udah kelas 1 SMA. Nah, sampai kelas di SMA itu sampai tahun 2013. Nah, pertama kali aku demo itu di SMA. Di SMA lah melok demo. Udah melok demo. Oh, berarti aktivis tapi juga ini kan. Demonya tuh tidak menggalang massa yang banyak, tapi kan dia lebih ke langsung ketemu dengan kepala sekolah kan. Apa sih yang ini yang salah pada saat itu. Kami tuh ini kemarin tuh kan jadi sekolah SMA 1 Lumping Jaya itu. Setiap pertandingan sepak bola tuh kami menang. Nah, kapan ada di tingkat kabupaten, kami inilah yang paling ini. Ya dikirim. Yang dikirim. Ya, tim kamu itu kan. Terus ada di sekolah lain itu yang dia tuh melobi kepala sekolah ini kan, dibayar kan waktu itu. Tidak usah lagi. Jadi kami tuh langsung bayar dari pihak yang lain itu karena kami tuh dianggap sudah sering menang terus. Ya. Nah, disitulah kami tuh ini kan debat sama kepala sekolahnya nih. Sekolah tadi kan. Merasa tidak boleh lah macam itu kan, harus fair macam itu. Pertama kali itu. Iya, seolah-olah ada apa di balik itu. Iya. Nah, selesai sekolah itu di tahun 2013 SMA tuh. Iya. Nah, terus di tahun 2013 itu lanjut kuliah. Nah, pertama kali kuliah itu di dusun itulah ada. Dia bukan S1 atau apa, dia lebih ke sekolah komputer aku tuh, ilmu komputer di Yoskom, LP2 Yoskom. Di dusun itu ada. Ada. Di LP2 Yoskom itu sekolah ngedit kan. Ya, nah, aku belajar, bisa Photoshop itu dari situ, belajar dari situ. Itu pengawalan kan. Ya, aku tertarik masa SMP tadi. Ada kamu nyebut bukit-bukit tadi. Benar, di bukit. Nah, jadi suasana waktu itu, cak mano tuh suasana bukit-bukit itu kan, kamu berangkat sekolah atau balik sekolah? Bukit itu dia
posisinya itu sekolahnya tuh di ini sekitar 10 km dari rumah. 10 kilo. Iya 10 km dari rumah. Jadi berangkatnya berangkatnya naik sepeda. Naik sepeda. Naik sepeda. Jadi kan naik sepeda dengan kawan-kawan kan. Ya. Nah itu karena tuh dia omongin bukit itu memang tempat itu bukit. Naik tempat Iya kan? naik kayak itu. Tempat sekolahan ini tinggi Iya kan? di bukit dia tuh tempatnya itu. Cak mana tuh naik sepeda? Ngayuh naik bukit Nah, itu bisa ya? Nah tapi kan dia tidak Landai kan? tidak menanjaknya. Oh landai. Ya. Dia lebih ini kan masih bisa ditempuh lah oleh sepeda itu. Ya. Jadi dengan rombongan itu sambil main-main. Iya, dengan masih lumayan agak nakal kan waktu itu. Nakalnya tuh lebih ke ini sih, apa? Kalau melawan guru tuh tidak nakalnya. Ya. Kalau misalnya merokok tuh tidak. Nah, cuman dulu itu kan dia di SMP tuh sering ada karena ada gesekan kan dengan kelompok yang lain ini kan. Ya, nah, karena ada geng-geng ribut, tadi kan. Ribut. Nah, tapi alhamdulillah kelompok kami tuh tidak terlalu yang apa sifatnya yang ngajak ribut wong apa segala macam. Nah, kecuali kalau misalnya wong itu yang ganggu nah. Ya, baru karena kita kan tidak mau diganggu wong kan. Ya, intinya aja itu kan. Kalau mau karena kami itulah sudah berpikir kalau misalnya kita tidak galak diganggu wong jangan diganggu wong. Nah, itu prinsip itu kan. Prinsip. Ya, jadi kalau kita tidak pengen diganggu wong jangan ganggu wong gitu. Ya. Kawan yang masih kamu ingat sampai sekarang, ada sesuatu kejadian akhirnya kamu mengingat betul kawan kamu itu. Siapa? Nah, kalau kawan itu banyak, Kak. Ya. Kalau misalnya Cak khusus itu aku anggap mereka ini semua khusus. Ya. Khusus nah kan. Siapapun yang bertemu dengan aku itu kuanggap sahabat atau kawan kan. Bahkan wong yang dari kecil pun ada kawan aku waktu itu. Sampai sekarang pun kalau dari SD itu kecil, kan? Iya dari SD. Dari pergaulan dari masa kecil SD. Lintas apapun pergaulan. Iya. Di SMA pun aku kelas 1 SMA, kawan aku tuh ada juga di kelas 3 SMA kayak itu nah. Ya. Seluruhnya ya lintas dikawani kan? Karena pesan wong tua tuh saya ini. Iya. Kamu tuh harus kepada siapapun kita tuh harus berkawan kan. Ya. Nah, yang kita ini kan bisa memilih tuh. Yang mana yang bagusnya kita ambil, yang tidak bagusnya tidak usah kata wong tua tuh itu. Itu pesannya ada. Pesannya itu. Nah, itu masih melekat sampai saat ini. Iya, masih melekat. Iya. Wong tua sekarang di mana nih? Wong tua sekarang alhamdulillah dia ini masih sehat kan. Semoga terus sehat selalu. Dia di dusun sekarang. Ya, masih lengkap. Dua-duanya ya. Bapak di dusun juga dengan juga ibu juga di dusun. Ibu di dusun. Ya, luar biasa kan yang itu nikmat yang luar biasa masih bisa ketemu dengan ibu dengan bapak masih bisa berkomunikasi kan. Sampai sekarang ini kan. Beliau juga waktu menyemangati waktu masa-masa sekolah kan jauh nih jarak sekolah naik sepeda waktu itu. Terus di jalan juga ancaman atau gangguan dari faktor alam apa tuh yang paling ditakuti waktu itu? Apa ada makhluk gaib? Soalnya kan biasanya daerah-daerah tuh seperti itu kan masih masih kental yang hal-hal yang gaib ya yang gaib ada. Apa kamu sudah belajar juga ilmu gaib waktu itu? Belum ya. Tapi tidak pernah belajar di yang hal macam itu kan. Nah, tapi kalau di SMA itu pernah ikut di sana kan banyak perguruan silat-silat ya itu kan. Silat misalnya dari Kerasakti, PSHT, Setiahati, Trate kan. Habis itu Pagar Nusa di situ banyak tuh. Dan juga di situ komunitas juga banyak, komunitas motor, komunitas olahraga, segala macam banyak situ. Nah, kebetulan kalau di silat itu aku melok PSHT itu, Setiahati Trate. Iya, Setiahati Trate itu. Nah, di Setiahati Trate itulah di kita tuh diajari kan. Kalau misalnya kita hebat jangan ditunjukkan kita hebat gitu nah. Kalau kita pintar jangan ditunjukkan kalau tuh kita ada pesan seperti itu dari tempat belajar itu kan. Di PSHT itu. Iya. Dia lebih kalau misalnya kita ini kan diajari bela diri di situ bukan untuk bunuh uang atau bukan untuk kita nak mukul uang atau segala macam. Memang bela diri kan, membela diri kan. Membela diri. Nah, benar itu kan. Benar membela itu. Diri kan. Bela diri itu kan. Membela diri. Iya. Diri kita yang terancam jadi kita bela itu kan. Itu pada intinya itu kan. Pada intinya macam itu. Iya. Bela diri.
Itu pas masa SMA. Masa SMA ikut belajar itu. Aku ikut 2 itu. Ya. Ikut Raga Jati. Raga Jati ini dia lebih ke tenaga dalam kan. Lebih ke tenaga dalam. Tenaga dalam. Iya. Oh, bisa. Aku think kan wong Kak suka ini Kak. Apa kan penasaran kan. Jadi untuk menjawab rasa penasaran itu dengan ikut. Benar. Wong di sana kan kita ini kan kadang ini kan. Janganlah jangan ikut di situ kan, itu tidak bagus ini. Nah justru aku malah penasaran, malah aku ikuti. Nah guru yang paling waktu itu mungkin guru tuh kan ada yang memang kita ngefan dan ada juga guru yang mungkin kita agak alergi. Benar. Masih ada tak saat ini masih ngajar di tempat? Ya coba bisa nitip salam sekarang coba. Nah kalau guru aku atau lagi masa SD, SMP, SD ada enggak? Kalau SD udah ada ini paling kepala sekolahnya itu loh Kak. Ya. Kepala sekolah. Nah, kalau di SMP itu aku banyak ingetnya soalnya banyak sibuk di olahraga kan. Di luar paling kalau di SMP itu kan kawan-kawan yang inget. Kawan-kawan. Ya. Nah, kalau di SMA yang aku tuh terkesan dengan guru agama kan, Mr. Arif itu. Jadi aku tuh sering telat tapi tidak pernah marah itu. Walaupun sering telat kan, pernah marah. Nah, jadi kan ini jam masuk pelajaran Mr. Arif, manggilnya itu Mr. Arif. Ya. Jadi pas sudah masuk jam pelajaran dia, aku tahu tuh dia sudah dalam kelas itu. Ya. Nah, aku ini kan lagi makan nih kan. Nah, lagi makan ini terpaksa masih belum selesai itu. Masih belum selesai makan terus masuk. Dia itu tidak marah, tanya, "Kamu udah selesai belum makannya?" katanya. Jadi bawa makanan itu. Tidak dibawa, ditaruh di situ lah, masih dititip kan. Ya. "Kamu lah selesai belum?" katanya makannya. "Belum, Pak." "Ya sudah," katanya, "habisi dulu makan." Nah, itulah bingung kan gitu kan. Ya. Biasa kalau guru kan marah. Ya, pas lambat itu kan. Iya. Ya. Kalau dia tidak. Nah, disitulah aku tuh ada semacam terkesan lah dengan gaya dia ngajar itu kan. Iya. Dia tuh ngajar itu seakan-akan tuh tanpa melalui kata-kata, tapi dengan perbuatan dia ngajarnya tuh. Nyata kan. Contoh misalnya dia lewat nih, kita lagi duduk-duduk. Tiba-tiba kaget di samping kita dia tuh ngembek sampah, mungut sampah. Ya. Masukkan ke ini. Sebenarnya bisa baik dia nyuruh itunya kan, nyuruh kita kan untuk itu. Ngembek sampah itu, tapi dia tidak. Dia dewek yang melakukan itu kan. Langsung nunjuk contoh dengan kita sebagai muridnya, dia yang melakukan itu kan. Bahkan ada psikologis akhirnya dipermainkan di situ kan. Nah, psikologis kita sebagai murid nyengok guru kita ngembek sampah kok kita cuma ngawas, nyengok baik kan. Iya, cuma nonton. Itulah yang jadi motivasi aku tuh. Jadi kapan aku nak nyuruh wong tuh, ya jangan cuma ucapan, tapi aku melakukan, nah nyontoh kan, diem be. Nah, gawe kan itu. Jadi itu bisa menginspirasi juga kan dengan apa yang dilakukannya itu kan. Iya. Nah, terus aku lanjut yang tadi. Boleh. Jadi selesai SMA tahun 2013 terus di sekolah Yoskom tadi. Ya. Nah, di Yoskom itu belajar tentang ini kan, ngedit Photoshop. Nah, aku belajar ngedit Photoshop dari situ. Kemarin tuh sempet di video juga kan. Tapi itu udah terasa, udah tumpul. Memang udah tidak pernah dalam di situ. Tapi kalau yang untuk Photoshop masih bisa. Ya memang apapun yang namanya jenis ilmu itu kan selalu diulang-ulang. Iya. Kalau bahasa wong dusun kami itu kan parang itu kalau tajam itu nak diasah terus. Nah, benar. Supaya tajam dan ngono kanyo kapan waktu kita berguna dia nilai tajam. Nah, itu filosofinya tuh kan. Nah, mungkin ya ndak berbeda dengan ilmu atau suatu pemahaman yang itu harus ada di diri kita, harus diasah terus kan supaya jangan lupa tadi kan. Iya. Ya itulah, aku juga sepakat itu harus di ini. Nah, termasuk kan aku ini ada yang 3 hal yang mendasari aku tuh kalau tiap hari tuh minimal 3 iko ini. Nutrisi kolbu, nutrisi otak, nutrisi perut. Nah, kalau misalnya kita lapar kan makan kan? Ini wilayah-wilayah nutrisi perut ini. Nah, kalau misalnya kita nutrisi otak ini kan mana? Ini berkaitan dengan wawasan. Cak mana kita nih supaya punya wawasan yang luas kan? Itu aku baca, menulis, diskusi. Nah, inilah yang ini aktivitas yang benar-benar yang sekarang ini membenak di diri kamu itu kan. Dari yang berangkat dari yang 3 tadi kan. Nutrisi apa tadi? Nutrisi kolbu, nutrisi otak, nutrisi perut. Nutrisi perut. Harus dipenuhi 3 iko. 3 komponen itu. Itu udah dari SMA aku punya kesadaran itu. Ya, karena dulu di SMA juga kan
hobi baca juga. Nah, cuman lingkungan di sekolah kan tahu dewek Kak. Ya. Fasilitas perpustakaan itu terbatas dan juga atmosfer lingkungan kita untuk atmosfer intelektualnya itu juga belum terbentuk di situ. Ya. Masih secara sifatnya individu masih. Ya. Ya apalagi dengan masa milenial sekarang ya kan sedikit. Benar. Ya, sedikit sekali uang itu ya seperti Dindo Oci kan. Ya. Iya. Dikit. Jadi ya dengan yang dikit lah yuk kita belajar sama-sama. Nah, untuk mensiasat ini apa kadang-kadang kamu apa mensiasati dengan yang sedikit ini? Soalnya kaum milenial kan semakin sedikit yang cak kamu ini. Iya, nah gerakan real yang pengen kamu lakukan atau kepengenan kamu dengan situasi semacam ini apa gitu-gitu? Nah, khususnya kawan-kawan SMA kemarin kan, kan? Itu aku balik lagi terpaksa di ini tadi, yang di kuliah tadi kan. Jadi kan aku ini kan juga kuliah di UIN. Nah, aku cerita dari Yoskom ke UIN dulu kan, agak baru yang ke situ Kak. Jadi uang tua aku tuh kan untuk kuliah di luar itu kan tidak diboleh sebetulnya. Dengan alasan apa? Dengan alasan dia secara finansial itu dia tidak sanggup untuk bayar itu kan. Untuk nah, tapi aku tuh kan kemarin itu meyakinkan ke uang tua kan. Nah, aku yakinkan di uang tua tuh nanti kalau misalnya pasti ada jalan mas aku tuh. Cuman itu keyakinan aku. Iya, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Nah, di Yoskom itu tidak selesai. Yang karena aku komputer anggap, itu kemarin kan. Aku anggap pelajaran-pelajaran ilmu komputer yang diajarkan di dosen itu dia ngajar di depan tuh malah tidak nangkep aku. Nah, tapi secara otodidak cepet nangkep. Lebih mudah kita belajar dewek. Nah, itu aku merasakan itu kemarin tuh. Jadi aku tidak selesai, tidak aku selesaikan, udah coba cari yang lain. Ya, memang sengaja tidak kamu selesaikan soalnya istilah itu kan apa dasarnya sudah dapat gitu kan gitu kan. Aku anggap uang belajar komputer ini kan praktis kan. Nah, kalau praktis tuh sebenarnya kita bisa belajar otodidak tuh. Belajar dewek. Nah, tidak selesai minta izin dengan orang tua kan. Aku nak kuliah bae di mana di luar. Waktu itu pengen kuliah di Jogja kan. Di Jogja ini lah sudah lulus. Nah, tapi tidak diizini orang tua. Bahkan dengar kabar sampai selesai ini orang tua aku tuh jampe ya aku Kak. Supaya tidak jadi berangkat ke Jogja itu. Serius Kak, bener. Nak disuruh bobini ya jawaban. Bukan. jangan kuliah di luar, jauh kan. Jangan jauh. Jogja. Kalau di sekitar mau di Oki itu belum ada waktu itu ya, universitas. Belum ada. Yang sudah ada tuh mungkin di Palembang ya, seperti ini kan. Nah, jadi aku tuh bisa dapat ridho wong tua tuh untuk ngelanjut ke Palembang ini juga. Dia aku sholat tahajud itu. Sholat tahajud berapa kali kan supaya untuk diizini lah untuk kuliah itu kan. Alhamdulillah di tahun 2014 itu kuliah di UIN. Nah, waktu itu kan masih IAIN aku tuh di awal-awal semester tuh. Nama UIN tuh IAIN. Baru konversi ke UIN. Dari IAIN baru ke UIN kan. Nah itu cak mana tuh bersibakunya kan tidak disuruh nih. Iya tidak disuruh benar. Nah kan istilahnya bukan tidak disuruh ya, belum dapat restu lah. Belum dapat belum dapat restu dengan kondisi saat itu ya itulah mungkin alasan mereka untuk belum memberikan restu itu kan. Nah ikhtiar kamu akhirnya cak mana tuh untuk misalnya? Aku tuh hampir tiap hari untuk meyakinkan orang tua aku tuh supaya bisa masuk aku untuk kuliah kan. Jadi alasan ekonomi itu bukan alasan untuk anaknya tidak bisa kuliah itu nah. Bahkan juga kan kalau misalnya kita memang ada keyakinan dengan Tuhan ini kan ya pasti ada jalannya itu. Yakin. Ya aku meyakini lebih sifatnya rasional kan. Rasional ke uang kan, ke uang tua ini. Bahwa kita nih ya banyak juga uang-uang yang di luar situ yang dia dengan kapasitas ekonomi yang tidak mendukung tapi dia anaknya bisa tetap kuliah sekolah gitu kan. Asalkan ada keyakinan itu baik sebetulnya. Nah, masuklah coba-coba daftar di UIN kan, daftar itu kan SBM ada kan. Kalau jalur kuliah itu dia ada jalur SNPTN, SBMPTN dan juga banyak nih UMPTKIN juga ada. Nah, aku masuk di jalur tes SBMPTN. Jadi melok tes waktu itu. Itu pun masih belum sepengetahuan wong tua itu. Diam-diam itu. Diam-diam. Bahkan ke Palembang ikut tes itu
ya diam-diam dulu. Kalau udah di Palembang baru ngomong kasih tahu. Oh, jadi berangkat untuk mana tuh? Diam-diam. Kan Ada kawan kan. Enggak bawa pakaian atau cak mana tuh? Berangkat, jadi main. Kawan aku yang tadi tidak yakin dia nak kuliah itu ku pengaruhi dulu. Karena ada kawan yang nak sekolah juga nak kuliah itu. Nah. Iya, kebetulan tapi kawan ini kan dia tidak mau kuliah kan. Tapi dia tuh ada kemampuan untuk kuliah itu. Dari faktor ekonomi. Motor ada. Habis itu ya lengkap lah dia tuh. Tidak susah kapan dia kuliah itu kan. Jadi kamu rayu-rayu dia suruh kuliah. Untuk kuliah. Dia tidak ngerti kan untuk daftarkannya tuh. Aku daftari kan. Aku daftari dia kan. Nah, ya supaya kita tuh nebeng dia gitu. Palembang nak tes itu nah. Jadi aku daftari juga tuh. Nah, aku daftari kan. Baru naik motor dengan dia berangkat. Alhamdulillah lulus kan. Nah, sedangkan kawan yang kuajak ini tidak lulus. Malah dia yang tidak lulus. Malah dia yang tidak lulus kan. Berarti nilai ya istilahnya apa nilai itu hasil belajar kamu di SMA itu kan bagus, akhirnya kamu memang kuat untuk kuliah itu ya faktor yang mana yang kamu jingok kan di diri kamu bisa sudah baca yang mana. Iya, akhirnya kuat keinginan kamu tuh untuk kuliah. Iya, kuat. Dari masa SMA ini, pasti masa SMA. Jadi kan di keluarga aku tuh waktu itu kan sedikit yang ada kata yang kuliah waktu itu. Cuman yo hampir dari akan tiga beradik ini kan. Aku anak ketiga nih. Kakak yang pertama kedua ini dia udah kuliah. Nah, sedangkan di antara dua ini kan aku pengen mutus itu tuh. Pengen ada dari keluarga ini yang kuliah itu nah. Oh, itu. Pengen ada yang kuliah. Ini motivasi ini. Itu motivasinya. Iya. Mana ada kata ini yang tidak kuliah kan. Jadi akulah pembuka di keluarga itu yang kuliah kan. Iya. Jadi berangkat dari situ. Berangkat dari situ. Nengok dari keluarga belum ada sampai ke tahap itu, akhirnya kamu punya kepengenan kalau bisa kuliah gitu kan. Ya terima kasih banyak informasinya. Iya, apa semangatnya itu semangatnya itu luar biasa. Ya. Jadi mudah-mudahan ya jadi motivasi kawan-kawan yang nyengok di channel Cari Hamada ZNI ini wong luar biasa kalau menurut aku kan dia ya luar biasa bersibaku dengan kondisi situasi itu yang sangat tidak mendukung. Ya, terima kasih banyak Dindo. Ya siapa tahu ke depan diundang lagi kan? Siap. Dengan pembicaraan yang lain. Boleh kayak gitu. Bedah apa lagi kan gitu ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pemirsa di channel Cari Hamada ZNI. Ya, itulah informasi yang pacak kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi, inspirasi untuk kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.